saudari perkenalkan. Nanti dulu Amalia. Nah, di sini kan mau melakukan sesi konseling ya. Nah, konseling itu sendiri tujuannya salah satunya itu membantu klien untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi keputusan tetap ada di klien, di beliau itu sendiri, di Anda itu sendiri. Dan di sini juga dalam sesi konseling juga ada salah satu asasnya, yaitu asas kerahasiaan, di mana asas ini menekankan bahwa sesuatu yang disampaikan pada sesi konseling ini tidak akan disebarluaskan atau adanya kerahasiaan antara klien dan konselor. Dan sesi konseling ini, apapun yang diceritakan dalam sesi konseling ini tidak boleh dibahas di luar konseling. Nah, dalam sesi konseling ini ada kesepakatan waktu, entah itu 15 menit, 30 menit, maupun 45 menit. Nah, untuk sekarang kita sepakatan waktunya sekitar berapa menit, Mbak? 5 menit apa kurang? Kalau 5 menit ya udah nggak apa-apa, Mbak. 10? Kita 5 menit, 5 sampai 10. 5 sampai 10 menit ya kita kesepakati ya, Mbak, dari jam sekarang. Nah, boleh diceritakan apa yang membuat Mbak melakukan konseling ini, sesi konseling ini? Jadi gini, sekarang ini tuh saya merasa sulit gitu Bu untuk membagi waktu. Di sisi lain saya harus membagi waktu di rumah, di organisasi juga. Nah, di rumah ini juga saya merasa tidak enak dengan orang tua saya, apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini. Saya apa-apa masih minta dengan orang tua, itu membuat saya menjadi tidak enak gitu. Rasa saya menjadi ada organisasi, pikiran di organisasi, di rumah pula saya menjadi merasa jauh sendiri Bu. Itu gimana ya? Cara membagi waktu ya Bu antara organisasi maupun kegiatan di rumah, apalagi sekarang pandemi ya, kebanyakan orang tua lebih menekankan anaknya untuk di rumah kan ya. Tapi satu sisi tanggung jawab kepada organisasi juga dipertanggungjawabkan ya Bu. Nah, kalau menurut saya lebih disarankan untuk ngomong dengan orang tua secara jujur, menjelaskan bahwa kewajiban kita di organisasi ini yang mengakibatkan kita harus di luar. Kita tidak kalau misalkan kita egois dengan karena pandemi ini juga tidak bisa kan, tapi setidaknya walaupun kita di luar juga kita harus bertanggung jawab loh. Tanggung jawab kita udah diaman maksudnya pakai masker, menjaga protokol kesehatan kayak gitu. Dan sebisa mungkin menurut saya Anda bisa kompromi dengan orang tua Anda, yaitu mengenai hal seperti ini agar dari dua belah pihak itu bisa ada keterbukaan. Maksudnya setidaknya ketika orang tua kita mengetahui kegiatan kita, maka orang tua kita sedikit rasa khawatirnya itu tidak berlebihan gitu. Tapi ketika orang tua kita itu tidak tahu apa aja yang kita lakukan, itu akan membuat orang tua kita khawatirnya berlebihan. Itu sih menurut saya Bu. Terus saya sudah mencoba seperti itu, tetapi nanti tuh orang tua sudah udah nih hari ini saya udah cerita kayak gitu, nanti tuh beberapa waktu ke depan tuh nanti menanyakan seperti itu lagi Bu. Saya sudah menjelaskan seperti itu. Nah, itu kayak gimana ya? Saya kan sudah berulang kali menjelaskan seperti itu, tapi orang tua menanyakan lagi seperti itu. Apa kamu tidak di rumah saja gitu? Apa harus soal totalitas dalam organisasi, entah itu dalam maksudnya mengikuti kegiatan di rumah juga, itu emang suatu kewajiban yang emang ketika kita itu masuk organisasi, kita juga harus bisa siap untuk membagi waktu antara di rumah maupun
di organisasi. Nah, Mbak sendiri dalam hal itu apakah pernah berbicara kepada organisasi kalau boleh tidak sih saya ada please waktu segini untuk orang tua saya dalam organisasi segini agar semuanya terjadi kompromi yang pas gitu? Itu sih saya belum pernah ngomong karena juga saya merasa nggak enak sama organisasi. Kalau bisa nanti kedepannya saran saya, tapi itu keputusannya ada di Anda kan ya, lebih kompromi aja sih, setidaknya misalkan nih kalau kata orang tua pengennya kamu kayak gini, tapi nggak semuanya orang tua juga harus diambil, tapi kita juga harus kompromi ke organisasi. Maksudnya dalam artian di organisasi kita segini, jadi ada setengah kita bisa kompromi ke keluarga kita, setengah juga kita bisa kompromi kepada organisasi. Jadi tidak ada yang dipentingkan dalam sepihak, tapi dua-duanya harus dipentingkan. Menurut saya seperti itu sih Bu. Tapi saya juga kadang merasa kuku sama orang tua saya, kadang saya juga dimarahi gitu loh. Tapi mau gimana lagi kan, juga saya juga ngerasa punya tanggung jawab sama organisasi kan. Di rumah juga iya, tapi itu sih kadang saya juga takut gak enak sama orang tua juga. Ya semoga kedepannya bisa lebih teratur antara organisasi maupun kegiatan di rumah ya Bu. Ya udah. Terima kasih atas masukannya. Mungkin nanti saya akan mempertimbangkan kembali keputusannya gimana. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.